Mari saya bantu teman-teman semua untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan informasi sebelum menonton premium live event pay-per-view Hell in a Cell dari WWE yang akan tayang di Senin pagi waktu Indonesia. Ada sekitar 7 match ya yang at least pas saya bikin video ini sudah diumumkan secara resmi oleh WWE. Kita coba bahas sedikit-sedikit informasinya, persiapan teman-teman untuk menonton Hell in a Cell di Senin pagi ya. Bisa menonton Hell in a Cell kalau misalnya di Indonesia yang jelas sekarang pada ada Disney Hotstar ya. Kita tahu langganan di Disney Hotstar itu nggak mahal sama sekali. Kalau mau harganya agak lebih murah daripada normal, teman-teman bisa cari akunnya dijual di Shopee ya, akun sharing begitu ya. Itu sangat-sangat murah sekali. Bisa menonton Hell in a Cell. Kalau mungkin biar nggak keganggu pas nonton live-nya ya beli yang agak lebih mahal sedikit ya. Nggak apa-apa lah, effort dikit demi menonton Hell in a Cell secara live dan juga secara berkualitas HD juga, dan juga katanya kayak ada subtitle yang diartikan secara otomatis begitu. Atau kalau nggak mau beli ya monggo silahkan bisa mencari sumber-sumber yang Anda biasa temukan ataupun tonton begitu ya. Kita akan bahas satu demi satu. Yang pertama yang baru diumumin episode SmackDown yaitu adalah pertandingan No Holds Barred match antara Happy Corbin melawan Madcap Moss ya. Sempat saya bahas di pembahasan saya review SmackDown untuk episode pagi hari di hari ini, di hari Sabtu ya, tanggal 4 Juni. Tapi yang jelas feud antara Madcap Moss dengan Happy Corbin ini sudah dimulai sejak kayaknya sekitar WrestleMania lah ya. Bumbu-bumbu itu sudah mulai kelihatan. Setelah itu terus backlash makin kuat lagi, terus juga makin dikuatkan dengan Happy Corbin yang mematahkan ataupun membuat Madcap Moss cedera, dan Madcap Moss harus istirahat beberapa minggu dulu, beberapa episode off dulu. Akhirnya dia muncul di episode tadi pagi Go Home Show menjelang Hell in a Cell. Dan menariknya stipulation diberikan oleh Adam Pearce yaitu no holds barred match ya. Ini simply match no disqualification seperti biasa, nggak ada diskualifikasi, tapi mungkin lebih bebas karena mungkin barang ataupun alat yang digunakan lebih banyak daripada match no disqualification biasa. Saya malah berpikir no holds barred pasti akan ada gangguan entah dari siapa, entah bagaimana. Mungkin Happy Corbin punya partner baru atau mungkin Madcap Moss ada face yang bantuin begitu ya. Dan pertandingan ini pastinya untuk membuat karakter Madcap Moss semakin dikenal, semakin populer ya, karena mungkin Happy Corbin di sini ngebantu untuk nge-build up karakternya Madcap Moss. Tapi sejauh ini saya lihat Madcap Moss masih harus butuh banyak feud lagi ataupun pengembangan karakter dan promo-promo lagi ya, biar makin kuat juga karakternya untuk bisa stay di mid card bahkan naik ke main eventer. Tapi sejauh ini apa yang dilakukan Happy Corbin ini untuk ngebantu atau bisa dibilang dalam feud ini dengan Madcap Moss ya cukup membantu, karena karakter heel-nya Happy Corbin sangat kuat ya di episode-episode SmackDown di setiap minggunya. Prediksi saya kemungkinan Happy Corbin versus Madcap Moss ini adalah hari balas dendamnya Madcap Moss. It will be great, itu akan keren kalau yang menang Madcap Moss. Bisa jadi kayak pembalasan dendam yang memuaskan, satisfying vengeance. Ya, lanjut lagi kita dengan match berikutnya, rematch lagi dari episode SmackDown, Raw SmackDown ya. Sebelumnya United States Championship match episode Raw kemarin ya. Theory atau dulu namanya Austin Theory, sekarang Austinnya dihilangin, nggak ngerti juga, melawan Mustafa Ali. Di episode di Raw, teori Mustafa Ali cukup bisa dibilang dicurangi lah ya, karena Mustafa Ali itu bertanding untuk United States Championship match itu setelah dia bertanding sebelumnya begitu. Ini membuat si Mustafa Ali sudah lelah, dan juga ini kesempatan teori untuk bisa memenangkan pertandingan. Dan di United States Championship match di Hell in a Cell ini nantinya pastinya ini akan memberikan fair fight, pertandingan yang fair untuk teori, untuk Mustafa Ali
apakah dia bisa menang atau tidak dalam match ini. Saya jelas dan kita juga jelas kalau pertandingan Mustafa Ali sama Theory pastinya pertandingan yang cukup oke akan terjadi di Hell in a Cell. Tapi saya nggak yakin kalau Mustafa Ali akan menang karena nggak tahu lah ya, karena memang kesempatan Theory untuk menjadi seorang champion yang ngeselin itu masih cukup panjang lah menurut saya, karena sejauh ini Mustafa Ali masuk ke title picture United States Champions mungkin cara WWE untuk menggunakan Mustafa Ali, karena sebelumnya Mustafa Ali agak kesal karena dia nggak dipakai untuk episode-episodenya WWE, apa yang dia inginkan banyak ditolak begitu, atau mungkin ini cara WWE untuk membujuk Ali kembali. Bisa jadi di Hell in a Cell Ali yang menang, tapi untuk saya sendiri berprediksi kalau sepertinya Theory akan menang lagi, entah ada kecurangan apa yang dia lakukan untuk Mustafa Ali, tapi matchnya kemungkinan akan great. Lanjut lagi adalah Kevin Owens versus Ezekiel. Ini adalah feud yang terjadi setelah WrestleMania, di mana Elias kembali dengan karakter barunya Ezekiel, yang mana dia meyakinkan semua orang kalau dia adalah brothers ataupun saudaranya Elias. Tapi cuma Kevin Owens yang menentang hal itu, kalau dia yakin ini Elias. Ya memang itu Elias, tapi orang ikut bersama-sama kayak bersekongkol melawan Kevin Owens. Yang karakter heel-nya Kevin Owens di sini menjadi semakin nyata, menjadi semakin terpicu dengan apa yang dikatakan, apa yang dilakukan Ezekiel yang santai aja. Dia nggak yang emosional. Ezekiel tuh nanggapin Kevin Owens tuh santai aja gitu loh. Dan saya berpendapat untuk pertandingan Kevin Owens dan Ezekiel ini dia punya story yang kuat. Punya story, walaupun storynya bisa dibilang bukan story yang penuh emosi ya, tapi story yang konyol. Walaupun story yang konyol, tapi Kevin Owens membawa story ini, cerita ini menjadi sesuatu yang spesial. Bukan lagi hal konyol, bukan lagi hal komedi, ini jadi sesuatu yang serius. Itulah kerennya Kevin Owens untuk feud ini ya. Saya cukup bisa acungkan 2 jempol nih untuk Kevin Owens yang bisa membawa feud konyol ini menjadi feud yang oke ya, yang bisa menjadi tertarik orang untuk menyaksikan matchnya. Kevin Owens dan Ezekiel. Ezekiel ini atau Elias harus terima kasih sama Kevin Owens kalau feud ini bisa membuat Ezekiel menjadi karakter yang lebih dikenal lagi di episode-episode WWE. Prediksi saya Kevin Owens lawan Ezekiel akan dimenangkan Ezekiel, karena ini akan bisa jadi kemenangan Ezekiel yang membuat Kevin Owens semakin kesal dengan apa yang terjadi. Entah apa yang akan dilakukan Ezekiel ya. Ini cuma prediksi saya. Kalau salah ya namanya juga prediksi. Jaya. Kita lanjut untuk match berikutnya. Another rematch ya guys. Rematch lagi Bobby Lashley versus Omos. Tapi kali ini Omos ditemani oleh MVP. Ini kan sesuatu yang harusnya misalnya Omos itu kan badannya lebih gede dari Bobby Lashley, yang pasti harusnya dia lebih kuat dari Bobby Lashley. Tapi kenapa dia yang malah jadi 2 orang, malah Omos yang jadi berdua gitu? Seharusnya mungkin si Bobby Lashley yang berdua. Itu pertanyaan yang ada di benak saya aja terhadap feud ini, karena saya nggak mengikuti sejak awal per episodenya di Raw ya. Tapi yang jelas untuk pertandingan Bobby Lashley versus Omos dan MVP ini hanyalah untuk memuaskan hasrat dari mungkin fans yang memang menganggap Bobby Lashley harusnya bisa memenangkan feud ini. Tapi walaupun si Omos dengan MVP, tapi mungkin kalau Bobby Lashley menang pasti akan ada heroic moment untuk Bobby Lashley karena bisa mengalahkan 2 orang tersebut. Tapi saya yakin ini dimenangkan oleh Omos dan juga MVP, karena dari awal Bobby Lashley sudah kalah jumlah gitu. Dari awal Bobby Lashley sudah kalah jumlah. Entah apa yang dilakukan Bobby Lashley bisa memenangkan, tapi saya prediksinya ini dimenangkan oleh Omos dan juga MVP. Kalau kita salah ya memang namanya manusia penuh kesalahan ya. Dan berikutnya adalah match yang cukup menarik sejak awal debutnya, yaitu The Judgment Day melawan AJ Styles, Finn Balor dan juga Liv Morgan. Ini mungkin biar feud antara Edge dan juga AJ Styles itu tidak berakhir dengan match ketiga kali yang apa dilakukan Cody Rhodes dan juga Seth Rollins mungkin ya, biar feud tetap hidup tapi tanpa ada match trilogi begitu.
Karena kita lihat Cody Rhodes sama Seth Rollins sudah yang 3 kali. Masa Edge sama AJ Styles juga yang ketiga kali? Ini kayak mengurangi kredibilitas WWE yang sisinya cuma rematch aja. Tapi ini menarik karena The Judgment Day, grupnya si Edge, Damian Priest dan Rhea Ripley itu upaya WWE untuk mengangkat nama-nama lain juga dan dimasukkan ke dalam feud ini, dimasukkan ke 2 nama besar, AJ Styles dan juga Edge. Jadi orang-orang seperti Liv Morgan itu bisa naik, Damian Priest juga bisa naik, dan juga Rhea Ripley juga bisa lebih naik gitu, dengan lebih dipush lagi dengan keterlibatan mereka dalam feud ini. Agak sedikit dipaksakan ketika Liv Morgan masuk ke Finn Balor dan juga AJ Styles. Ya saya juga nggak paham ya bagaimana jalan pikirannya ataupun jalan untuk mengkonsep storyline ini. Tetapi cukup cocok, bukan cukup cocok ya, tapi mungkin dihubungkan dengan Liv Morgan yang sebelumnya satu tim dengan Rhea Ripley begitu ya. Waktu itu sempat, terus ini juga membuat karakter heel-nya Rhea Ripley menjadi lebih kuat dengan dia disandingkan ataupun dipertemukan dengan Liv Morgan. Ini mix tag match ya. Jadi kalau misalnya peraturan itu, kalau misalnya si AJ Styles mungkin atau Finn Balor nge-tag Liv Morgan, otomatis Rhea Ripley harus masuk tanpa harus di-tag. Jadi harus cewek, ketika cewek masuk dia harus lawan cewek yang ada di situ. Ini pertandingan akan jadi cukup menarik, 6-man tag ya. Tapi saya berpikir ini akan lagi dimenangkan oleh Judgment Day karena memang dia lagi kuat-kuatnya nih ya. The House of Purple ya. Kita lanjut lagi untuk match berikutnya, Raw Women's Championship match. Bianca Belair, Asuka, dan Becky Lynch, big time back. Yang mana ini sudah dihidupkan di beberapa episode Raw sebelumnya. Kalau triple threat ini akan dijadikan, dan juga di promo yang ya saya sempat bahas kalau promonya ya biasa aja. Dan Bianca, Asuka, Becky Lynch. Artinya kalau triple threat ini berarti Bianca tidak harus dipin untuk championship-nya bisa dimenangkan oleh Asuka ataupun Becky Lynch. Saya tidak melihat ini akan Becky Lynch atau akan menang lagi atau Asuka atau akan menang lagi. Saya melihat Bianca Belair akan retain lagi. Tapi ini match akan akan keren lah ya, karena memang 3 orang ini sudah pasti akan memberikan performa yang luar biasa untuk sebuah match setara premium live event atau pay per view. Kita skip aja, lanjut match pamungkas kita, the main event, Inside Hell in a Cell. Ngomongnya harus gitu, Inside Hell in a Cell. Hell in a Cell. Cuma satu match untuk main event Hell in a Cell, adalah Cody Rhodes versus Seth Rollins. Ini yang ketiga, ini harus menurut saya jadi yang terakhir, the blow off. Harus match yang menutup semua feud sepanjang WrestleMania hingga NFL saat ini. Jangan ada lagi yang keempat, kelima dan lain sebagainya. Beri mereka feud baru. Cody Rhodes butuh feud baru setelah ini. Harus ada feud baru, entah sama siapa. Pertandingan Cody Rhodes lawan Seth Rollins pasti akan jadi physical di Hell in a Cell ini ya. Saya berharap akan ada yang lompat dari atas Hell in a Cell. Gak tahu ya, tapi kalau gak ada juga gak apa-apa. Pertandingan akan sangat menarik karena ini pertandingan physical. Pasti untuk darah mungkin kita agak low expectation lah ya, karena kalau di WWE darah itu sangat-sangat tidak diperbolehkan begitu. Ada es krim yang lewat ya. Jadi rumornya, sekali lagi rumor, bukan beneran, bukan pasti, rumor dan spekulasi banyak fans kalau Bray Wyatt akan return di WWE, kemungkinan di Hell in a Cell. Kalau memang benar sekali lagi, kalau memang benar Bray Wyatt return di Hell in a Cell, kemungkinan dia akan mengganggu match ini. Kemungkinan dia akan mengganggu match ini atau muncul di match ini, yang mana dia akan memulai feud, entah itu lawan Cody, entah itu lawan Seth Rollins. Kita nggak tahu ya, belum tahu, masih rumor. Dia bakalan lawan Cody, apa dia bakalan lawan Seth Rollins di feud berikutnya, atau bahkan bisa jadi juga dia nggak keluar di Hell in a Cell. Ini masih ada kemungkinan itu, dan jelas banget kemungkinannya belum jelas sekali. Jelas banget kemungkinannya kalau belum jelas. Jelas banget ini masih rumor yang masih spekulasi. Tidak ada pernyataan resmi sampai kita lihat dia return. Bisa jadi dia akan return di episode Raw di
besoknya begitu. Nggak tahu sampai kita tahu. Dari semua match di Hell in a Cell, coba teman-teman kasih tahu yang mana yang paling ditunggu, bisa komen di bawah ya. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan sampai habis. Jangan lupa kalau ada sedikit rezeki bisa masuk Saweria di sini. Oke, terima kasih. Thank you.